Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penggunaan hidrokarbon. Saya Diva Aulia dan teman saya Petrus Palindungan Munte. Saya Mela Citra Intan. Saya Putri Widyaningsih. Saya Mela Citra Intan akan menjelaskan tentang kegunaan alkana. Kegunaan alkana: 1. Bahan bakar minyak. Alkana digunakan sebagai bahan bakar minyak seperti LNG atau liquefied natural gas dan LPG atau liquefied petroleum gas. Kandungan utamanya adalah metana hingga pentana. Contohnya seperti bensin, solar, aftar, dan minyak tanah. 2. Pelarut. Alkana bersifat nonpolar sehingga dapat digunakan sebagai pelarut dalam senyawa nonpolar. 3. Lilin dan aspal. Lilin dan aspal terdiri dari alkana rantai panjang, lebih dari 20 atom karbon. Lilin digunakan dalam industri tekstil, sedangkan aspal digunakan untuk pengerasan jalan. Manfaat alkena dan alkuna. 1. Plastik. Polietena merupakan polimer dari etena, sedangkan polipropena merupakan polimer dari propena. Yang kedua, duta dan karet pasca. Duta karet dimanfaatkan untuk membuat ban kendaraan, sedangkan duta pasca digunakan untuk membuat atau membungkus alat-alat yang seperti kabel, alat-alat kedokteran, pembuatan gigi palsu dan sebagainya. Yang ketiga, naskarbit. Alkuna merupakan bahan baku untuk membuat bahan baku sintetis seperti plastik. Yang keempat, freon atau pendinginan. Senyawa ini digunakan untuk cairan pendingin atau radiator, seperti es atau AC ruangan. Yang kelima, anestesis atau bius, digunakan untuk stop pembius pada tindakan operasi oleh dokter. Saya Diva Aulia ingin menjelaskan tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber senyawa yang sangat penting. Namun sayangnya minyak bumi tidak dapat diperbarui sehingga pemakaiannya harus dihemat. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatis. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana, suku rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Proses dan hasil pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi vertikal. Pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. 1. Pengolahan, 2. Proses ekstraksi, 3. Proses kristalisasi, 4. Kebersihan dan kontaminasi. Saya Putri Widyaningsih akan menjelaskan tentang mutu bahan bakar. Terdapat berbagai jenis bahan bakar bensin seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo, serta solar seperti Biosolar, Pertamina Dex, dan Dexlite. Terdapat berbagai jenis dan harga bahan bakar tersebut disebabkan oleh perbedaan mutu. Hal tersebut yang memengaruhi kinerja dan keamanan mesin. Mutu bensin diukur menggunakan oktan RON. Semakin besar RON, maka semakin besar performa mesin. Pertalite memiliki RON 90, artinya setara dengan bensin standar yang memiliki 90% isoktana. Bensin hasil penyulingan awal biasanya memiliki RON rendah 70-80. Hal tersebut harus ditingkatkan menggunakan aditif seperti MTBE dan toluen. Dulu menggunakan TEL tapi dilarang karena berbahaya bagi kesehatan. Mutu solar diukur menggunakan stena atau CN. Semakin besar CN, maka semakin cepat dan efisien pembakarannya.
Pertamina Dex memiliki CN53 dan Dexlite memiliki CN51. Dampak penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara akan menghasilkan sisa pembakaran yang dapat menyebabkan masalah lingkungan. Audio Jungle.